Kita di sana disuruh untuk nguri-nguri budaya sampai Batam. Rupanya ada gerobak juga. Ada guyub rukun Bantul. Zaman dulu pun ini dikena pajak, Mas. Zaman dulu ya? Iya, kena pajak. Ini dengan Mas Gatot ya? Iya, Mas. Sebelumnya itu gini, sampean asli mana gitu? Ya, saya aslinya asli Jogja, tepatnya di Bantul. Saya kebetulan sudah lumayan lama juga pakai gerobak sapi. Di sana pun saya punya satu gerobak. Dulu di sana saya sering main kayak gitu juga, Mas, kebetulan ya. Kok sampai Batam rupanya ada gerobak juga. Siap. Itu untung juga buat saya karena itu hobi kan. Iya. Untuk mengobati rasa rindu lah di sana. Itu tadi. Tapi kalau ngomongin gerobak sapi ya Mas, gerobak sapi itu identik sama daerah Jawa Tengah ataupun Jogja ya. Tapi Iya. lebih tepatnya sekitaran Jogja ya. Ya, Sekitaran Jogja. Nah, kalau untuk di daerah sana sendiri Mas, gerobak sapi ini sampai di mana nih? Sampai di mana dalam artian apakah sering ada festival, apakah ada untuk acara-acara keraton Jogja atau gimana gitu Mas? ya di sana ada festival gerobak sapinya ya, Mas. 1 tahun sekali biasanya di sana ada. Yang ngadain itu dari pemerintah Jogja, dari keraton khususnya. Kita di sana disuruh untuk nguri-nguri budaya. Ini kan budayanya orang Jogja. Oke. Jadi setahun sekali pasti ada festival gerobak sapi itu dari satu DIY sama satu Jawa Tengah. Oke. Biasanya ikut semua. Biasanya itu. Berarti kalau untuk di sana itu emang udah punya guyupnya ya, udah punya paguyuban atau Ada, komunitas Mas. ya? Per daerah pasti ada. Kalau di tempat saya kebetulan ada guyub rukun Bantul. Itu paguyuban dari kota saya, kota Bantul. Terus satu Jogja itu ada berapa paguyuban ya? Makartiro Semanunggal ada. Daerah Sleman. Sleman itu banyak juga, Mas, paguyubannya. Makartiro Semanunggal, Manunggal Lestari, Andini Karyo, Langgeng Sehati, itu, Mas, di Jogja itu ya. Oke. Nah, acara-acara seperti itu Mas, yang festival dan silaturahmi ya. Kita lebih tepatnya bilangnya silaturahmi Iya, mungkin ya, silaturahmi perkumpulan. antar paguyuban atau perkumpulan antar paguyuban itu sering diadakan di event-event apa? Atau di hari kemerdekaan ataupun tahun baru Islam atau mungkin ya di acara Keraton Jogja gitu. Kalau untuk perkumpulannya, Mas, per paguyuban itu ada harinya sendiri. Biasanya 1 bulan sekali. Kalau di Bantul tepatnya Minggu Pon. Itu di lapangan Jodok. Kalau yang Sleman itu biasanya setahu saya ya, Minggu Wage di Pasar Jangkang. Itu. Oke. Siap. Oh ya, berarti emang secara ininya paguyuban ini atau komunitas dari gerobak sapi ini sendiri kalau untuk di daerah DIY ataupun sekitaran Jawa Tengah sana itu emang udah aktif dan sangat rutin melakukan kegiatan ya, dan Iya, Mas. kegiatan itu mungkin ada terus ya. Ada, Mas. Oh iya siap. Selain itu juga untuk wisata. Untuk wisata di sana, Mas. Kalau hari merdeka ya biasanya 17-an ada juga kumpulannya, nanti entah di mana pasti ngumpul arak-arakan untuk hari Kartininan, untuk anak-anak TK biasanya di charter kayak gitu, Mas, disewa. Oke. Oh, berarti gerobak ini selain untuk hobi, budaya, komunitas, dan ini udah bisa untuk di daerah DIY dan sekitarnya. Ya, Ini emang salah satu
Untuk destinasi wisatanya ya, Iya, kalau Mas. untuk gerobak yang gini ya. Oh ya, luar biasa ya. Siap. Nah, Mas gini, ini gerobak sapi ini kita juga bawanya dari daerah Purworejo. Ya, Daerah Purworejo kita belinya sama Berkas Setiapam. Dan kebetulan kayaknya kita pernah ngobrol ya. Kita pernah ngobrol kalau gerobak sapi ini dulu jenengan yang pakai ya. ya dulu saya pernah pakai gerobak ini juga Mas. Oh, Tapi catnya belum seperti ini ya. Eh, Setelah itu udah dirubah sama Mas Hermawan di sana. Dulu saya pernah pakai, tapi cuma bentar aja ini Mas. Oh gitu, siap. Nah, berarti secara ininya dunia itu kecil ya Mas? Iya, Indonesia itu kecil ya. Sampean jauh-jauh dari Jogja, main gerobak sapinya Ke tetap di Batam gitu ya. Iya. Tetap dengan hobi ya. Dengan Tetap hobi, dengan Mas. hobi Mas, siap. Nah, kalau kita sendiri Mas, untuk gerobakan ini mungkin kita satu-satunya di Batam. Ya, Kita satu-satunya di Batam. Kita juga agak sedikit khawatir juga untuk di perjalanan kalau untuk mainnya di kota Batam. ya. Kalau ini kan di daerah mah di kampung nih, di kampung jadi lalu lintas pun sangat sepi. Lalu lintas sangat sepi dan kita juga tim kita juga nggak ada yang berpengalaman. Makanya nanti mohon dibimbing anak-anak Siap. dari kami ya, sampean bisa menyalurkan hobinya di sini. Siap, Ya siap, mana tahu nanti bisa kita jadiin salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Batam. Karena itu jadi plan kita ke depannya gitu. Oke, Siap. Mas. Oh ya, Bisa. pengalaman sampean Mas, pengalaman jenengan itu apa nih yang terburuk yang pernah ya eksiden yang pernah terjadi gimana tuh, coba ceritain. Dulu pernah Mas terjun bebas ke sawah. Heeh. Satu gerobak sama sapinya utuh dulu. Waktu masih kelas 1 SMP dulu. Mm-mm. Baru-barunya masih seneng-senengnya megang sapi. Itu pagi-pagi Mas saya sama kawan juga. Mm-mm. Terus kedua ditabrak orang pun pernah. Entah kenapa ya. Maksudnya kita jalannya udah di pinggir, ditabrak juga. Itu pernah juga. Oke. Berarti tadi kelas 1 SMP ya? Kelas 1 SMP itu ngomong-ngomong itu di tahun berapa ya? Aduh, Berarti kan masih secara umur mungkin di umur 13 tahun mungkin ya? iya bener Mas. Ya umur 13 tahun dan itu udah pegang, Sapi. udah berani ngendaliin gerobak Iya. sapi ya? Heeh. Itu di tahun berapa Mas? Kalau tahunnya saya ingat ikut festival pertama itu ya Mas. Mm-mm. Ikut keluar ya. 2000 sekitar 2016 2017. 2014. Oh 2014 Iya. ya? Berarti kurang lebih udah 11 tahun? Ya kurang lebih segitulah Mas. Kurang lebih 11 tahun, Masya Allah. Kalau megang sapinya ya dari kecil sebenarnya Mas. Karena dulu Simbah kan yang ngajarin kayak gini. Untuk bajak sawah juga itu dulu ikut juga dari kecil ya Mas. Tapi mulai suka ya Mas. Mulai suka itu waktu-waktu SMP itu lah Mas. Awal SMP, masuk SMP itu baru suka. Baru suka ya? Iya, beranilah maksudnya pelihara sendiri. Mm. Itu baru berani. Oke, siap. Berarti udah cukup banyak pengalaman di dunia gerobakan sapi ini ya Mas? Iya. Ya karena gerobak sapi ini cukup menarik Mas, cukup menarik. Kalau di kampung saya sendiri itu biasanya untuk bawa barang dari kebun yang tidak bisa diakses sama kendaraan, itu biasanya sapi atau kerbau yang bawa. Iya. Tapi di kampung kita itu bukan untuk dijadikan tempat wisata, bukan dijadikan wisata, tapi emang untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan. Dan di sana juga tidak ada yang gerobaknya itu yang gandeng 2 seperti ini. Ya rata-rata sih gandengnya gandeng 1 gitu. Kebetulan di sana dulu pun zaman dulu ya Mas. Ini ngomongnya zaman dulu ya. Zaman Simbah saya dulu. Itu pun buat angkutan Mas. Sebelum ada kayak sekarang pickup, truk, itu kan dulu pakai ini Mas. Oh iya. Zaman dulu pun
ini dikena pajak, Mas. Zaman dulu ya? Iya, kena pajak. Saya tahu itu karena gerobak saya dulu masih ada kayak pickup itu ada kirinya. Nah, masih ada itunya, Mas. Oh, jadi zaman dulu itu gerobak ini ada kirnya gitu? Iya, ada. Dulu kan sepeda ontel pun ada pajaknya, Mas. Iya, zaman dulu. Lambat laun itulah, Mas, tergeser oleh kendaraan kan. Semakin hilang. Terus Pak Sri Sultan itu manggilah kawan dari Sleman itu untuk nguri-nguri budaya Jawa, khususnya gerobak sapi ya. Sampai sekarang lah banyak generasi mudanya juga banyak. Jadi nggak yang tua aja yang seneng sapi. Sekarang yang muda pun ikut senang. Iya, Mas. Bukan untuk wisata juga, untuk bisnis pun bisa juga. Iya, karena secara ininya kita itu kemarin beli gerobak ini karena kita itu senang sama sapi ya. Kita tuh senang sama sapi, dan kita juga kalau sapinya cuma cukup untuk ditunggangi, kayak rasa kurang gitu. Makanya kita coba, wah gimana kalau kita pesan nih gerobak sapinya, dan sekalian kemarin kita pesan sapi dan sama gerobaknya gitu. Ya alhamdulillah sih ini mungkin udah hampir 1 tahun nih Mas gerobaknya. Kalau untuk jalan di sini sendiri baru pertama di sini, di kandang kita yang di Sembulang ini baru pertama. Tapi kalau yang di Batam Center jenengan yang sering bawa ya. Ya kalau kita bicara gerobak sapi itu mungkin nggak akan ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Karena mungkin itu sejarah juga kan. Nanti coba kita obrolin lagi untuk di gerobak sapi, seputaran gerobak sapi dan seputaran nama yang mengendalikannya itu apa. Siap. Gitu kan. Oh ya, sebentar, satu lagi. Apa, Mas? Kalau menurut jenengan lah, kalau menurut jenengan itu ketika kita sapi ini dipakai untuk gerobak, Ya. banyak yang kurang memahami mungkin, atau betul, banyak yang sangat sayang gitu sama hewan. Jadi menurut teman-teman mungkin yang sangat menyayangi hewan itu, dengan kita pakai gerobak seperti ini, dengan kita ya sapinya kita suruh, kita ajak main gerobakan gini, banyak teman-teman itu mungkin yang berpendapat bahwa oh itu penyiksaan hewan gitu. Nah kalau menurut jenengan apa nih treatment yang kita lakukan sebelum mungkin dibawa untuk gerobakan, dan bahkan ya setelah dia istirahat ataupun nanti ketika dia udah selesai kita ajak keliling gitu? Kalau pribadi saya, Mas, kalau saya kan sapi kan sebelum diajak jalan kan pasti dikasih jamu dulu kan, Mas. Oh ya benar. Ibaratnya kita kerja pasti ada jamunya kan, Mas. Nggak mungkin nggak kasih jamu. Benar. Lama-lama loyo juga kan. Nah, itu kalau sapi pun biasanya kasih jamu. Ini pun biasanya kasih sendal juga, Mas. Kalau nggak kasih sepatu Ya, dari ban ya? Ya. Kita jalan agak jauh pun di aspal, jalanan aspal, pasti kita kasih sendal. Ibaratnya gini aja, Mas, kita disuruh jalan kaki panas-panas, kalau nggak dikasih sendal atau sepatu, Oh ya nggak tahan. nah ya. itu kan, Mas. Ya kita pun nggak tega juga kan, Mas. Ya pendapat orang itu beda-beda, tapi nggak apa-apa lah, Mas, namanya pendapat orang kan. Kalau pribadi kita, kalau saya pun sebelum ajak sapi ini jalan pasti kasih jamu, terus sepatu pasti. Kalau capek ya istirahat, Oh, iya, nggak usah dipaksa. Berarti emang ada treatment khusus dan emang kita udah mengantisipasi ya? Ya betul. Jadi ketika kita bicara animal welfare-nya itu setidaknya hewan ini emang udah kita perhitungkan juga gitu ya. Oke, siap Mas. Mungkin itu dulu. Terima kasih untuk Mas Gatot. Insya Allah kita akan ketemu setiap minggu ya. Rencana kita nanti bakal
coba masukin beberapa ekor sapi yang seperti ini lagi. Iya. Dan kita coba akan kirim gerobaknya lagi. Ya mana tahu nanti bisa kita jadikan wisata yang ada di Kota Batam. Jadi tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta ataupun sekitaran DIY-nya gitu. Oke, terima kasih Mas Gatot. Iya Mas, sama-sama. Oke, siap.